Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Biar Punya Video. Apa kabar kalian? Sehat, semangat, luar biasa. Ibu rindu mendengar teriakan kalian waktu Ibu bertanya tentang kabar kalian. Tapi kita harus semangat memerangi corona. Semoga corona cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi di kelas kita tercinta, berkumpul, belajar bersama, bermain bersama. Sebelum kita belajar matematika, Ibu mau bertanya, pernah tidak kalian bermain engklek? Tapi yang di sini biasa kita sebut tuma. Pernah kan? Nah, sebelum kita bermain tuma, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, berarti kita harus menggambar tuma itu sesuai dengan keinginan kita. Menggambar orang, tuma disko, salib, atau sebagainya. Banyak modelnya kan? Nah, untuk membentuk tuma kita harus menggambar apa? Kita harus menggambar garis. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai garis. Materi pada saat ini tentang pengertian garis dan jenis-jenis garis. Jadi matematika bukan sekedar hal yang berhitung-berhitung, tetapi juga ada garis di mana kita bisa menemukan garis dalam kehidupan kita, baik garis yang membentuk pintu tempat kita, garis yang membatasi ladang satu orang yang lain dengan milik kita misalnya, atau garis membantu tukang untuk membuat sesuatu seperti pagar dan sebagainya. Jadi kita bisa menemukan garis dimanapun kita ada. Jadi jendela, jadi pintu, jadi ventilasi, atap rumah, dinding rumah, itu banyak sekali garis-garis yang kita bisa temukan sehari-hari. Kita akan belajar untuk di video kali ini mengenai pengertian garis dan jenis-jenis garis. Kalau yang ini apa? Disebut apa? Ini disebut titik. Titik jika Ibu gambar beraturan, apa yang terjadi? Dia hanya titik yang banyak, atau bisa disebut kumpulan titik. Nah, bagaimana jika Ibu gambar, Ibu tulis titiknya beraturan dan berkesinambungan? Maksudnya berkesinambungan adalah dia ditulis berdempetan, dia rapat, tidak memiliki jarak antara titik satu dengan titik yang lain. Dia berubah menjadi suatu garis. Jadi kumpulan garis, kumpulan titik yang digambar, yang ditulis beraturan dan berkesinambungan berubah menjadi sebuah garis. Jadi pengertian dari garis adalah kumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi harus beraturan. Kalau tidak beraturan, dia tidak akan membentuk garis. Atau dia beraturan tapi tidak berkesinambungan, dia tidak akan membentuk garis seperti pada contoh yang pertama. Jadi dia harus beraturan dan berkesinambungan. Jadi kesimpulannya, garis adalah kumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, selain pengertian, kita juga akan belajar tentang jenis garis. Jenis garis itu yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus itu modelnya seperti ini. Jadi dia garisnya bujur, lurus dia, tapi ujung-ujungnya memiliki anak panah. Maksud anak panah itu, garis tersebut bisa diperpanjang sampai kemanapun kalian mampu perpanjang. Jadi dia tak hingga, bukan cuma sekedar 1 meter, 2 meter, 1 kilo, 2 kilometer, bisa dia ratusan kilometer selama bisa diperpanjang. Tapi kalau kita mau gambar ini nanti 100 buku tidak cukup. Jadi kita hanya memberi tanda anak panah, yang artinya baik sisi ujung yang satu yang dengan yang lain itu bisa diperpanjang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu disebut garis lurus. Nah,
garis ini juga bisa kita beri nama. Misalnya kita beri nama A di ujung sebelahnya, yang B di ujung sebelahnya. Jadi sinar garis tersebut dikatakan sebagai garis lurus AB. Bisa juga ditulis dengan simbol seperti ini. Jadi AB atasnya ada gambar garis kecil yang kedua ujungnya memiliki anak panah. Jadi ketika kita lihat simbol ini, kita langsung mengartikan bahwa garis lurus AB, di mana kedua ujung-ujungnya memiliki anak panah yang bisa diperpanjang kemanapun kita mau. Dia tidak hingga. Jenis garis yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis berbeda dengan garis lurus karena di ujungnya yang satu itu titik, dari ujungnya yang satu itu anak panah. Sama seperti garis lurus, anak panah itu bisa diperpanjang kemanapun kita mau. Dia tidak hingga, tidak terbatas. Tapi berbedanya cuma satu sisi. Jadi sinar garis itu hanya satu ujung yang bisa diperpanjang. Yang ujung yang satu yang ada titik itu merupakan batas. Sinar garis pun bisa diberi nama, sama bisa diberi nama AB. Tetapi dalam cara penulisan simbol yang di atas AB itu tidak ada anak panah di sisi yang satu. Jadi cuma satu ujung yang ada anak panah. Dan ketika kita melihat simbol itu, kita menyebutnya sinar garis AB. Kalau ada anak panah dua-dua di ujung satu disebut garis lurus AB. Kalau hanya satu disebut sinar garis AB. Jenis yang ketiga yaitu segmen garis atau ruas garis. Ruas garis ini dari ujung satu ke ujung satu ada titik yang membatasi. Jadi garisnya tidak bisa diperpanjang. Dia hanya berhenti di titik A. Dia akan mulai dari titik A dan digambar ke titik B. Tidak ada lebih, tidak ada perpanjang. Berbeda dengan jenis-jenis yang lain yang bisa diperpanjang. Jadi ruas garis atau segmen garis dibatasi dengan dua titik dari ujung satu ke ujung lain. Cara penulisannya berbeda tentunya. Dia hanya ada garis kecil, tidak ada anak panahnya sama sekali. Dan kita langsung bisa mengetahui jenis-jenisnya dari garis kecil yang ada di nama suatu garis. Seperti di garis AB tadi, garis lurus AB tadi, sinar garis. Nah, kalau yang segmen garis atau ruas garis, dia modelnya seperti ini. Jadi hanya garis kecil atau model seperti stripe saja. Nah itu ya, 3 jenis dari garis. Yang pertama adalah garis lurus, yang kedua sinar garis, dan yang ketiga itu ruas garis atau segmen garis. Sementara untuk kita menggambar ada 3 jenis garis lagi. Ketika kita menggambar dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dia bentuk tiang atau tegak seperti tiang-tiang di lada kalian, di kebun lada kalian, dan tiang-tiang yang dibuat tegak. Nah itu disebut vertikal. Jadi garis yang digambar dari atas ke bawah dia model tegak, dia disebut garis vertikal. Sementara garis yang datar atau dia tidur seperti batas di video ini, dia tidur, itu disebut garis horizontal. Jadi ingat ya, yang tegak vertikal, yang tidur horizontal. Sementara yang miring, tidak tegak, tidak mendatar atau tidur, itu disebut garis diagonal. Mudahkan belajar tentang matematika. Jadi pengertian garisnya adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Sementara jenisnya yang pertama ada 3, yaitu garis lurus, sinar garis, dan segmen garis atau ruas garis. Sementara untuk dalam menggambarnya kita bisa membedakan, yaitu ada garis vertikal, garis horizontal, dan garis diagonal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.